Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat sabar, sifat memaafkan orang lain yang pernah bersalah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat dermawan. Dia senantiasa bersedekah, berinfak, memberikan sesuatu baik di dalam keadaan lapang atau baik di dalam keadaan yang sempit. Allazina yunfiquna fisyara'i wad dharra. Jadi marilah kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Sifat yang pertama itu sifat penyabar. Angapa ni paralu ambalaki ni kania sabar, karena Allah telah menjelaskan di kitab suci Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menyampaikan kepada kita, kullu nafsin misyarril khair. Semua manusia akan kuuji. Karena nanauji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita memiliki rasa sabar. Dan ujian dari Allah itu ada dua macam. Yang pertama, Allah akan menguji kita dengan sesuatu keburukan atau sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Lalu uji kerana Allah Subhanahu wa taala sehingga nganu taningai. Sehingga lalu uji tongki kerana Allah Subhanahu wa taala sehingga nganu sanad ningaina. Jadi terkadang kita ini nanti kita mengatakan kita ini diuji oleh Allah ketika Allah menguji kita dengan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang kita tidak senangi. Kenapa itu tak rekin dari hati yang kana naujian negaranya. Nasare gadri misalnya, atau gagal di pertanian atau rugi di dan gaganta, atau gagal naik pangkat, itu biasa. Nah karena naujian nekutan karanya. Nah apa pinjau berupa ujian puna nikana puna nasarki kering Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak kita sudah sukai. Tetapi kita sudah sadar bahwa Allah akan menguji juga dengan sesuatu yang kita senangi. Tidak karena nasarki bagi kering Allah Subhanahu wa taala berupa jabatan, berupa pangkat, lalu kita bilang bukan ujian itu semua. Nasarki ini mau barang-barang ujian. Makanya perlu kita sadar bahwa Allah akan menguji hambanya dengan sesuatu yang tidak disenangi dan sesuatu hal yang disenangi. Bagaimana menyikapi sesuatu hal dengan ujian Allah yang kita tidak senangi? Perlunya dengan kesabaran dan keikhlasan. Nah, inilah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, sifat sabar dan ikhlas. Kita harus ikhlas untuk menerima sesuatu pemberian Allah, baik kita diberikan penyakit, alhamdulillah. Jangan husnul son dulu, jangan sangka buruk kepada Allah dulu. Mungkin lewat penyakit itu Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Mungkin lewat penyakit itu Allah akan memberikan sesuatu hal yang menguntungkan buat kita, karena boleh jadi penghapus dosa kita. Punani jadi sabar ilaran, tidak jadi sabaran di pau. Boleh jadi punata musibah berupa penyakit. Boleh jadi kita husnul son atau sangka buruk kemarin dari Allah Subhanahu wa taala. Batiku tomo sabayang, batiku tomo sidaka, angapa negara yang apa kama. Boleh jadi ada di dalam benak kita. Boleh jadi itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hambanya bagaimana kita adanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jadi gagal di pertanian kita. Ketika kita gagal di pertanian kita, lalu kita menyikapi tidak sabar, maka biasa husnul sok sangka buruk kemarin Allah Subhanahu wa taala sesaku
Batik utomo sampai sesa utomo para kaya saya boleh tenan matu-matu boleh jadi sangka buruk ki. Puna sangka buruk ki mari kare Allah Subhanahu wa taala yang minakana tentu ada katendeni rugi linota sabu para airata. Karena kenapa? Rugi ki wasili karesota tapi tidak salah ki malaki wasili salah karesota rialo riboko. Kemudian kisah para sikapi insyaallah anjo kisah paranta di natarime kare Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi suatu saat kembali kepada Allah, Allah akan memberikan sesuatu hal yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sisa jemaah yang sama-sama yang kedua, sifat syukur, bagaimana menyikapi rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah puna sadar jadi nasariki buku bagasi kare Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali untuk berenung bahwa aneh kesehatan nasariki kare Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar kesehatan tapi untuk dipakai beribadah, anyoba, sujud mari kare Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah cara menyikapi rasa syukur kepada Allah. Puna bagi tindo la baji bakasiaga tidak jana pai kulaya bajinya mai ji dikali inu bakasiaga. Alhamdulillah sadar to maki akan pasarina kare Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bagaimana menyikapi dengan rasa syukur harta pemberian yang Allah berikan kepada kita. Ya, mari kita senantiasa berinfak, bersedekah atau beramal jariah. Karena kenapa? Banyak orang suatu saat nanti akan berteriak di kuburannya. Semua orang akan berteriak di kuburannya. Fayaqulu rabbana ahartani illa ajalin qarib. Pokrai potira nomor itu purnalino. Untuk apa? Tidak niru dengan recoto, tidak niru anjama. Apa sih? Saya terjebak pelata. Wasat dan kawaku minasolihin. Aku ingin bersedekah. Jadi mumpung masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua dan Allah telah menitipkan harta, marilah kita sisihkan harta kita ke jalan Allah melalui masjid ini atau panti-panti asuhan, panti-panti jompo. Itulah hasil keringan kita, jadi upaya kita hidup di dunia ini. Jangan sampai mengubah member dan kisah salah kereta sisa utama nandilino apa nasa harta, apa nasa duit tidak mengutin roh tapi bari pasal pulang bari bala bagi kumot dari ujung-ujungnya tidak salah kulimati di alam kiamat atau di alam kubur. Jadi itulah cara menyikapi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada khutbah ini, marilah kita senantiasa menghidupkan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri kita. Mudah-mudahan senantiasa jadi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga termasuk orang-orang yang akan dimasukkan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwasyami'ul alim.